Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau memberikan kepada kami hati nurani, supaya kami menaati apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Sehingga kami selalu dijauhkan dari kejahatan, dari dosa, dari kelemahan dan keterbatasan. Terlebih Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus, Roh Allah sendiri, untuk membimbing dan menuntun kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita diajak kembali untuk melihat satu unsur penting di dalam hidup kita, yaitu hati nurani. Sekali lagi, hati nurani. Hati nurani diberikan kepada setiap orang, siapa saja, yang beragama ataupun tidak beragama. Hati nurani itu anugerah yang membawa kita untuk bersatu dengan Tuhan. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Sekali lagi, lakukan yang baik dan hindari yang jahat. Itu yang ditanamkan, diberikan kepada manusia supaya bahagia. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, kenapa saya katakan ini sangat-sangat penting dan sangat fundamental? Karena dari situlah kita mau bahagia atau tidak bahagia. Kita mau damai atau tidak damai. Kita mau gembira atau tidak gembira. Ini membuat putusan ini untuk berani ngambil keputusan ya kepada kebaikan, ya kepada kebenaran, ya kepada keindahan, dan hindari yang jahat. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena di zaman ini orang tidak lagi peduli. Bahkan yang jahat pun dianggap benar. Bahkan yang jelek pun dianggap benar. Ini yang sedang kita alami di zaman ini, ketumpulan hati nurani kita. Nah, saudara, hari ini kita lihat dalam bacaan Injil bagaimana Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis dengan memenggal kepalanya. Dia mendengar tentang Yesus. Dia merasa bahwa Yohanes tampil lagi dalam diri Yesus. Dan ada rasa bersalah dalam hatinya dan dia ingin bertemu dengan Yesus. Ya, tetapi tidak pernah terjadi. Ada ketumpulan nanti dalam hatinya. Ada rasa bersalah dalam dirinya. Tapi dia tidak mampu untuk berani mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus. Kalau dia sungguh-sungguh mau bertemu dengan Yesus, pasti bertemu dengan Yesus. Dan itu tidak terjadi. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus. Karena perbuatan jahatnya, karena pada dasarnya ada sesuatu dalam hatinya. Ketika dia mau membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi karena kecenderungannya untuk melakukan yang jahat, untuk mengambil istri saudaranya Felix dengan Herodias, untuk berpesta, untuk kenikmatan, kesenangan, akhirnya hati nuraninya tumpul. Dan itu yang terjadi pada zaman ini. Anda melihat di dalam masyarakat etika, korupsi dianggap wajar saja, bahkan usaha untuk memberantasnya pun justru diperkurangi. Jadi biarkan saja semua orang melakukan itu, melakukan kejahatan-kejahatan dengan berbagai macam cara dan membenarkan dengan hukum-hukum yang dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, itulah saudara. Dan masyarakat kita orang marah. Ya, orang marah ketika hukum ditinjak-injak, ketika hukum diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak penting, asalkan tujuan tercapai. Nah, kita bisa melihat dalam masyarakat kita sekarang, dalam bangsa dan negara kita berada dalam suatu situasi di mana hukum diinjak-injak, dan dianggap benar, ya, yang salah dianggap benar, dengan membuat hukum-hukum untuk digunakan. Saudara, dan itu terjadi. Ya, bahkan seperti sekarang di Pilpres yang lalu orang mengeluarkan uang untuk mendapatkan suara, tetapi tidak, orang menjadi ya udahlah biarin aja, 200.000, 300.000, 500.000 dianggap sebagai sesuatu yang wajib dan harus
jujur dan adil. Nah, maka saudaraku terkasih, bagaimana cara kita menumbuhkan menjadi PK akan hati nurani? Yaitu apa? Banyak hal. Ya, belum tentu bahwa kita sudah berdoa, membaca kitab suci dan segala macam. Itu seringkali menjadi sekedar menjadi sesuatu tontonan atau sebagai sesuatu yang wajar aja, tapi tidak menyentuh kepada hati nurani. Maka di dalam gereja Katolik, dalam gereja kita, dalam percaya pada Yesus, Yesus memberikan Roh Kudus. Yang tadi hati nurani sebagai sesuatu yang secara human, secara manusiawi diberikan, tapi Tuhan sekarang memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, yang kuncinya adalah kita tahu nggak Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Kita tahu nggak Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bukan sekedar tambahan, tetapi Allah sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sadarkah kita bahwa Roh Allah ini Allah sendiri? Nah, itulah ketika Allah sendiri, maka mari kita mohon rahmat supaya Allah itu sungguh-sungguh melekat dalam diri kita. Maka salah satu tip kecil yang saya mau sampaikan kepada Anda supaya Roh Allah itu menjadi kuat adalah Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kuatkan hati. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kuatkan hati. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kuatkan hati. Jadi supaya Roh Kudus dalam diri kita semakin tumbuh, semakin berkembang, dan kita akan bahagia. Dan itulah sumber kebahagiaan. Kita menemukan karena Roh Kudus ini adalah Allah sendiri dan kemudian memberikan inspirasi dalam pikiran hati untuk selalu berbuat baik, benar dan jujur. Seperti yang ada dalam hati nurani kita. Maka Roh Kudus itulah memperkuat kita untuk menerima Roh Allah sendiri. Tuhan memberkati Anda supaya Roh Kudus sungguh-sungguh menguatkan kita dalam perjalanan sehari-hari, dalam apapun yang kita lakukan, dengan selalu mengulang Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakan Roh itu padaku, pada Anda, pada siapa. Dan kita akan bahagia. Kita akan tenang. Kita akan damai. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan Roh Kudus. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.